Ya, shalom, shalom semuanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Juga yang ada di gereja, beberapa saudara yang hadir. Terima kasih malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di rumah, di mobil, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya Tuhan kita sungguh sangat baik, amin. Saudara, sudah setahun lebih kita melewati pandemi, tetapi saya tahu Tuhan tetap menolong kita. Walaupun beberapa orang telepon kepada saya, dia mengalami putus asa karena kondisi yang rasa-rasanya begitu sulit dalam hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka boleh bersyukur karena Tuhan terus menolong mereka. Saudara-saudara, malam ini kita akan sama-sama mendengar satu tema khotbah, yaitu menghujat Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kenapa tema ini ada? Tema ini ada karena saya sering hari-hari ini banyak mendapat telepon dan pertanyaan. Apa yang mereka sampaikan? Mereka berkata, "Pak, apakah saya masih diampuni Tuhan atau tidak? Rasa-rasa saya sudah menghujat Roh Kudus." Lalu saya tanya, masalahnya apa? Mereka mulai cerita, padahal masalahnya kadang sederhana. Mereka belum sampai menghujat Roh Kudus, tetapi karena pemahaman yang tidak benar, maka dia putus asa. Ada juga yang berkata rasanya sulit. Sekarang saya udah gak tahu lagi Tuhan ada di mana. Saya sudah berdoa, saya sudah lakukan ini itu semuanya. Di mana ada Tuhan? Akhirnya mereka berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Saudara, dan beberapa waktu yang lalu saya juga ditelepon. Dia bertanya, "Pak, apakah saya sudah menghujat Roh Kudus?" Akhirnya saya jelaskan bagaimana mereka menghadapi masalah, lalu setelah mengerti akhirnya mereka paham, oh saya belum menghujat Roh Kudus. Maka itu malam ini saya ingin ajak saudara mendengar dengan baik. Karena saudara harus tahu, kalau saudara tidak mengerti dengan benar, iblis itu adalah pendakwa. Banyak orang Kristen yang didakwa. Saya mendengar beberapa teman kita, orang Kristen saudara, di satu wilayah di Indonesia. Mereka bunuh diri hanya karena merasa terdakwa, merasa nggak layak, merasa sudah dosanya nggak diampuni. Apa betul dosa saudara tidak diampuni? Apa betul tidak ada dosa yang saudara, apakah ada dosa yang begitu sulit untuk diampuni Tuhan? Tetapi saya ingin katakan malam hari ini, supaya melalui kebenaran firman malam ini, saudara akan mengerti kebenaran, lalu saudara boleh dikuatkan dan saudara juga boleh menguatkan orang lain. Kita lihat firman Tuhan pada hari. Mari kita akan sama-sama saudara. Kita akan lihat firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Kalau saudara perhatikan untuk membahas ini, saya mulai dengan Roh Kudus itu adalah satu pribadi, yaitu pribadi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, tiga Allah, Allah yang satu dalam tiga pribadi. Dan punya tugas yang berbeda, saudara ya. Allah yang satu ini memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memang ini gak masuk akal, tetapi itulah Allah kita. Allah yang luar biasa. Justru kalau Allah gak Tritunggal, Allah itu hanya roh saja, gak pernah muncul dalam wujud manusia. Mungkin saya meragukan apa dia Allah atau bukan. Karena hantu gak punya tubuh. Tuhan punya tubuh, wujudnya apa? Tuhan Yesus mewujudkan diri, oh Tuhan punya tubuh. Tuhan punya jiwa, Tuhan roh, dan itu luar biasa. Maka itu Allah orang Kristen adalah Allah yang sempurna. Bukan hanya zat, tetapi satu pribadi yang utuh. Dapat berbicara dengan kita, dapat berjalan dengan kita, dan melakukan banyak hal bersama kita. Nah, untuk itu malam ini kita lihat Roh Kudus adalah Allah, dan seluruh sifat Allah ada dalam diri Roh Kudus. Roh Kudus juga punya perasaan, emosi, saudara. Roh Kudus juga punya pikiran, akal, budi.
Roh Kudus juga memiliki keinginan atau kemauan. Karena dia pribadi maka dia punya emosi, pikiran, kehendak. Tapi dia tetap Allah. Ingat baik-baik. Roh Kudus adalah Allah. Seluruh kesempurnaan Allah ada dalam Roh Kudus. Nah, kita akan lihat saudara-saudara, ada dua hal yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama kita akan bahas bagaimana tentang menghujat Roh Kudus atau melawan Roh Kudus. Dan yang kedua mentaati Roh Kudus. Banyak orang berkata, oh saya sudah menghujat Roh Kudus. Tetapi mungkin saudara belum sampai menghujat. Ada level-level dalam kekristenan, dalam sikap perbuatan kita. Sudah perhatikan, sikap kita itu ada ukurannya, ada levelnya. Level pertama mendukakan Roh Kudus. Level kedua memadamkan Roh Kudus. Level ketiga menghujat Roh Kudus. Dan level 4 menentang Roh Kudus. Ini ada artinya. Dan Alkitab mencatat 4 level ini. Jadi sudah mungkin baru mendukakan, belum menghujat. Tetapi sudah merasa, sudah menghujat. Kenapa? Iblis dakwah saudara. Supaya saudara terintimidasi dan merasa tidak diampuni. Nah, kita akan lihat. Saudara, satu persatu kita akan perhatikan baik-baik. Yang pertama, bagaimana kita mendukakan Roh Kudus. Seperti seorang ayah berduka ketika anaknya nakal, sedih. Tapi bukan berarti anak itu menghujat bapaknya, saudara. Masih tetap jadi anak bapak. Tetapi menyedihkan, tingkah lakunya mungkin mendukakan, perbuatannya mungkin mendukakan. Nah, ini yang kita bahas. Mari kita lihat. Yang pertama, mendukakan Roh Kudus adalah tindakan yang membuat Tuhan berduka. Yesaya 63 ayat 10 dikatakan begini. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Perhatikan, anak yang memberontak bapaknya, mendukakan bapaknya. Sama, kita anak Allah yang berontak. Maka ia berubah menjadi musuh. Kalau sampai kita berontak kepada Allah, Allah bisa musuh kita. Anak yang dikasih tiba-tiba dipukul oleh bapaknya. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Saudara ingat, ini adalah kisah di mana Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai 64, pasal 64 saudara, itu menceritakan tentang pengakuan dosa dan permohonan. Ketika orang Israel mengalami penderitaan, maka mereka, Yesaya memohon, Yesaya mengaku dosa. Tuhan, Engkau dulu begitu sayang, Engkau bawa aku keluar dari Mesir, Engkau bawa kami melewati lautan dan semuanya. Kebaikan Tuhan disebutkan semua itu. Tetapi Tuhan marah kepada orang Israel pada waktu itu karena mereka berubah setia. Saudara, anak yang berubah setia jadi nakal, tadinya baik-baik waktu SMP, tiba-tiba SMA bandel, itu mendukakan. Ya, Tuhan mungkin berduka kepada saudara. Efesus 4 ayat 30 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi ingat baik-baik, mendukakan Roh Kudus belum menghujat. Mendukakan artinya melakukan hal-hal yang membuat Tuhan berduka. Ya, Tuhan berduka cita, sedih. Nah, yang kedua saudara, kita akan lihat bagaimana memadamkan roh. Ada ayat dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan jangan padamkan Roh Kudus. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Jadi rohnya padam. Artinya begini, kalau anak ditegur sekali, 2 kali, 3 kali masih bandel terus, lama-lama bapaknya cuek saudara. Udah bapaknya diam. Tetapi bapaknya masih sayang, tapi diam, udahlah. Biarin, mau jatuh, mau tersungkur, mau jatuh bangun, biar babak belur, biarin dulu gitu. Nah itu kenapa? Sudah padam. Kalau hati nurani saudara yang peka, waktu kita peka terhadap Roh Kudus, kita diingatkan langsung ingat, langsung sadar. Tetapi kalau sudah roh padam, itu sudah gak peka lagi. Gak peka dengan suara Allah.
Gak peka lagi dengan apa yang Tuhan kehendaki sehingga padam. Maka itu di sini katakan ayat ini dalam Roma pasal 12 ayat 11, dan janganlah hendaknya kerajin mau kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang menyala arti ada gairah, perasaan sukacita. Maka di sini dikatakan ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Untuk mengobarkan roh, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma, dia katakan apa? Hendaklah kerajinanmu jangan kendor, rajin doa, rajin ibadah. Kalau engkau merasa rohmu padam, bangkitkan kembali. Dan saudara bersukacita senantiasa. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu untuk membangkitkan roh. Mengucap syukur waktu saudara gak punya uang. Mengucap syukur waktu kita sedang sakit. Mengucap syukur waktu kita sedang di PHK. Mengucap syukur waktu kita kehilangan banyak lampu. Lampu minyak kalau terus diisi dengan minyak maka akan terus menyala. Ya mungkin sudah mau padam tetapi diisi lagi. Dengan apa? Dengan sukacita walaupun rasanya udah aduh Tuhan saya udah gak sanggup Tuhan. Tetapi saudara belajar bersyukur Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Ngucap syukur ya. Saudara-saudara saya percaya cara itu untuk mempertahankan roh. Memadamkan roh artinya membuat respon Tuhan sudah tidak seperti hari-hari yang lalu. Waktu hari pertama saudara ikut Tuhan begitu setia, rohmu menyala. Tetapi mulai padam, mulai rasanya udahlah gak usah gereja-gerejaan lah. Ngapain saya ke gereja? Ya, gak usah gereja-gerejaan, gak usah Tuhan-Tuhanan. Nah kalau saudara sampai di situ nanti masuk ke level berikutnya. Tapi kalau saudara mendukakan Tuhan lalu rohmu padam lalu bangkit kembali, saudara bisa pulih kembali. Nah sekarang kita lihat level yang ketiga. Ini banyak orang yang mengalami masalah ini dan mereka bertanya-tanya. Ya bertanya-tanya yaitu yang ketiga menghujat Roh Kudus. Saudara, menghujat Roh Kudus itu artinya menghujat pribadinya, pribadi Roh Kudusnya. Nah, kita akan lihat Markus 3 ayat 29 ayat 29 dikatakan tetapi mari kita baca sama-sama. Tetapi apabila seorang mengujar Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Luar biasa. Lukas 12 ayat 10, 23. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak Allah, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa mengujar Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Perhatikan ayat ini menakutkan. Nah ini banyak yang orang takut. Orang Kristen takut, saya ini diampuni apa enggak? Saya ini sudah mengujar Roh Kudus atau belum? Saudara, kenapa ayat itu keluar? Saudara harus mengerti ayat itu. Dan kita lihat dulu apa arti menghujat. Saudara ya. Next kita lihat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menghujat itu artinya mencaci, mencela, memfitnah. Mencaci Tuhan. Apa hubungannya dengan ayat tadi saudara? Saudara harus mengerti ayat yang dikatakan oleh Yesus. Di dalam Markus pasal yang ketiga 29 dan juga Lukas. Pada waktu itu Yesus mengadakan mujizat. Dan pada waktu Yesus mengadakan banyak mujizat, maka anggota keluarga dan sanak familinya, lalu banyak orang Yahudi berkata begini, Yesus itu menyembuhkan orang, memakai kuasa Beelzebul. Saudara tahu siapa Beelzebul? Beelzebul adalah rajanya setan. Jadi Yesus dianggap menyembuhkan orang dengan kuasa setan. Nah, saudara tahu, pada waktu itu Yesus menyembuhkan orang dengan Roh Kudus. Nah, kalau orang bilang bahwa Yesus menyembuhkan seseorang dengan kuasa setan,
Maka sama saja mereka bicara bahwa Roh Kudus itu adalah setan. Ngerti saudara? Jadi itu langsung menyentuh pribadi Roh Kudus. Roh Kudus yang dihina, Roh Kudus yang dilecehkan, Roh Kudus yang dicaci. Bahwa Yesus kamu itu dirasuki setan. Padahal Yesus dipenuhi Roh Kudus. Dalam Matius pasal 3. Yesus memimpin, Roh Kudus memimpin Yesus dalam peperangan, dalam pelayanan. Coba saudara, kalau saudara satu kali bicara kepada Papa tegur saudara, lalu saudara bilang begini, saya udah enggak ngaku Papa lagi, karena Papa itu setan. Saudara, kira-kira marah enggak Bapak saudara? Ya marah saudara. Makanya menghujat itu langsung ke pribadinya. Beda dengan menentang. Kalau menentang itu nanti kepada pekerjaan dan keinginannya. Nah maka itu dua ini saling berkaitan. Nah perhatikan. Apa yang Tuhan katakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu saudara. Yaitu dikatakan menghujat, ini berhubungan pribadinya. Hasil kajian dari banyak pengertian. Maka saudara apa yang disampaikan ada banyak. Akhirnya disimpulkan apa itu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus adalah suatu sikap yang mencela, mencaci pribadi Roh Kudus secara sadar dan sengaja, serta terus-menerus menolak terhadap karya Roh Kudus. Perhatikan. Jadi saudara kalau menghujat Roh Kudus artinya saudara sudah menghujat pribadinya dan terus-menerus lakukan itu, dan itu yang terjadi. Kalau saudara lakukan terus-menerus, maka saudara sedang menghina Roh Kudus. Saudara menghujat Roh Kudus secara sengaja, sadar. Ya, bukan kerasukan, sadar, saudara ya, bukan mabuk gitu, tapi sadar. Nah, di sini setiap orang yang mengatakan hujat kepada Yesus diampuni. Kenapa? Kenapa kalau menghujat Roh Kudus gak diampuni? Saudara ngerti? Ini berhubungan dengan tugas Yesus. Yesus itu adalah pengampun. Yesus itu penebus dosa. Jadi kalau Yesus bicara bahwa kalau engkau menghujat aku masih ngampuni. Memang tugas Yesus itu mengampuni saudara. Bahkan rela mati untuk saudara. Tetapi tugas Roh Kudus bukan ngampuni saudara. Roh Kudus punya tugas lain, menolong saudara untuk memampukan saudara berjalan mencapai karakter Allah. Sehingga saudara menjadi serupa dengan Kristus. Maka waktu Yesus bicara tentang menghujat aku, kamu diampuni. Memang tugas Yesus mengampuni. Tugas Yesus menebus dosa saudara. Tetapi Roh Kudus bukan untuk menebus saudara. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang menyertai kita. Kapan? Setelah saudara bertobat, saudara lahir baru. Disitulah Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Maka itu orang yang dibaptis Roh Kudus. Alkitab katakan begini, berilah dirimu dibaptis untuk menerima Roh Kudus. Jadi pemulihan dulu. Dihidupkan dulu rohnya baru baptisan Roh Kudus. Ingat ya. Jadi kalau Tuhan Yesus ngomong memang itu tugas Tuhan Yesus untuk mengampuni. Nah, kita lihat saudara. Apa yang disimpulkan di sini bahwa saudara dalam kamus besar. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat, level keempat, menentang. Menentang ini saudara seperti seorang anak nih. Tadi mendukakan, lama-lama bapaknya padam, udahlah gak mau negur lagi. Saya itu kalau udah negur orang gak bisa negur, saya diemin saudara. Mau jungkir balik saya diemin. Saya ngomong begini dalam hati saya, rasain. Biarlah kamu dididik oleh keadaan. Tapi kalau saya masih marah, baik ke anak buah saya di pelayanan atau ke anak saya, artinya saya masih saya. Tapi
kalau saya udah diam dan tidak mau ngomong, artinya saya sudah menyerahkan, udah terserah kamu lah. Biar kamu dididik di luar sana. Nah, kalau sudah begitu saya diam, lalu anak ini keluar sudah menghujat. Dia ngomong begini, saya nggak punya bapak lagi. Bapak saya ini, saya udah nggak ngaku bapak lagi. Nah, saudara, keluar rumah. Lalu sudah yang terakhir menentang. Bapak telepon, nak kamu pulang. Enggak, saya enggak pulang. Bapak bukan bapak saya lagi. Apapun yang dipikirkan oleh bapaknya sudah ditentang. Rencana bapaknya ditentang. Itu menentang pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau bapak ibu sampai level ini, level menentang. Nah ini coba perhatikan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Artinya begini, menentang itu artinya begini. Menentang artinya melawan, memerangi, menolak, membangkang. Berarti ya. Jadi Roh Kudus sudah bangkang, sudah enggak taat lagi. Artinya saudara ini sudah melawan kehendak keinginannya. Tadi menghujat pribadinya, sekarang menentang kehendaknya. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulan hasil kajian menyimpulkan bahwa menentang Roh Kudus adalah suatu sikap menentang, melawan, membangkang terhadap kehendak Roh Kudus secara sadar dan sengaja dan terus-menerus menolak teguran, tuntunan karya Roh Kudus. Roh Kudus itu mengisapkan akan dosa, tetapi orang nggak mau insaf, menentang terus. Ya, dan apa yang terjadi kalau nentang terus gak mungkin diampuni. Ya, jadi letaknya di sini saudara. Ya, mari kita lihat. Kita lanjutkan apa yang kita Matius pasal 12 ayat 31. Dikatakan begini. Bab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan suatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini untuk orang yang terus-menerus menghujat. Terus-menerus tugas Roh Kudus adalah menyadarkan, mengingatkan. Maka itu Tuhan katakan Ibrani, jangan keraskan hatimu kalau engkau mendengar suara Roh. Waktu Tuhan menegur, Tuhan berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu dan berkata, siapa membuka pintu aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kepada saudara untuk bertobat. Tapi kalau terus-menerus menghujat, tidak ada pengampunan dalam hidupmu. Baik engkau orang Kristen maupun bukan Kristen. Saudara-saudara, apa yang kita lihat kesimpulannya. Saya ajak saudara masuk dalam kesimpulan apa yang saya ingin sampaikan. Kesimpulan tentang dosa mendukakan dan memadamkan roh. Perhatikan. Jadi nomor 1 dan 2. Mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus. Kalau saudara bertobat, maka akan segera dipulihkan. Amin saudara. Maka itu kalau engkau sudah mendukakan Roh Kudus, sudah mulai ngambek kayak anak kecil mulai ngambek. Udahlah gua enggak tuan-tuanan lagi. Kayak anak kecil, papa jahat, papa jahat, papa jahat. Gitu kan. Anak kecil kan suka begitu saudara ya. Ini level di mana kita sering melakukan hal-hal yang mendukakan, menyedihkan hati Tuhan. Dan itu masih banyak orang Kristen level kanak-kanak ini. Level anak-anak sudah belum dewasa, masih mendukakan bapaknya. Ya, suruh sekolah nggak mau, suruh belajar nggak mau, suruh ke gereja ngambek, ya kan? Dikasih penyakit sedikit saja udah marah sama Tuhan, ya. Di PHK marah sama Tuhan. Saudara, saya ingin sampaikan, segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang saudara nggak kasih uang jajan ke anak untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang saudara menolak permohonan anak karena saudara sayang sama anak saudara. Contohnya anak umur 5 tahun. Saudara sedang potong sayur. Lalu saudara pisau yang tajam, anak 5 tahun minta, mama saya minta pisaunya.
Apa saudara kasih? Saking sayang ini nak pisau. Sama aja sudah mau bunuh anak saudara dengan pisau itu anak akan potong bukan sayur. Tapi tangannya kepotong dan membahayakan hidupnya. Jadi Tuhan tahu. Kalau sekarang sedang diuji nih. Serahin aja sama Tuhan. Ya, mungkin kita sementara bilang jahat gak apa-apa. Langsung cepat bertobat. Jadi kesimpulannya. Kalau saudara mengalami masalah ini, saudara segera bertobat. Mendukakan Roh Kudus. Saudara memadamkan roh, bangkitkan kembali. Seperti Roma pasal 12-11 tadi kita udah baca. Bahwa kuncinya apa? Untuk membangkitkan roh, saudara rajin. Rajinlah ya. Jangan hendaknya kerajin sama kendor. Ayo terus rajin berdoa, rajin melayani, rajin. Ya, latihan ibadah lagi. Bersabar, punya pengharapan terus. Bersabar dalam kesesakan. Sedang sesek nih. Udah napas rasanya ngap. Saudara. Kayak bengek gitu kan. Saudara. Udah gak sanggup rasanya. Tuhan aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Tapi tetap Tuhan katakan sabarlah dalam kesesakan. Kalau engkau sabar rohmu akan tetap terjaga. Biarlah jiwamu sesak. Tapi rohmu tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ingat juga Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan bernasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Maka dia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Yang daunnya tidak pernah layu. Akan menghasilkan buah pada musim hujan. Apa saja ini berbuat berhasil. Kenapa pohon ini tidak mengalami kekeringan? Kenapa pohon ini tidak mati? Karena tertanam di tepi sungai Allah. Saudara tertanam dekat Tuhan, melekat kepada Tuhan. Kalau engkau melekat kepada Tuhan, apapun yang terjadi, jangan pernah takut. Engkau akan mengeluarkan buah pada musimnya. Dan Tuhan akan berkati hidupmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini waktunya saudara punya prinsip yang kuat dalam kekristenan. Jangan mudah meninggalkan Tuhan. Kalau engkau lakukan itu Mazmur pasal 1 pasti akan digenapi. Saudara, dan yang kesimpulan yang kedua, perhatikan tentang dosa, menghujat dan menentang Roh Kudus. Tidak diampuni. Kenapa? Tadi saya jelaskan bahwa ini berhubungan dengan penghinaan terhadap Roh Kudus. Menghujat pribadinya, menentang. Yang pertama perhatikan, menghujat dan menentang Roh Kudus dengan sengaja dan terus menerus sampai mati tidak akan diampuni. Sampai mati loh ya. Sampai mati gak mau bertobat, gak diampuni. Yang kedua, ada dua golongan. Orang yang menghujat dan menentang. Yang pertama, golongan orang Kristen yang murtad. Yang murtad. Mau disebut mualaf kayak apapun. Kayak kalau saudara murtad ninggalin Tuhan, saudara tidak diampuni. Kecuali saudara bertobat lagi. Kedua, orang yang tidak percaya, yang di luar sana bukan Kristen, lalu selalu menghujat dan mentang Roh Kudus dan pekerjaannya. Maka dia tidak diampuni. Nah saudara, lalu apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal 7:51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Dan inilah yang dilakukan orang Yahudi. Selalu menentang Roh Kudus. Nah kita lihat. Saudara, apa yang Tuhan sampaikan. Bagaimana dengan orang yang bertobat? Misalnya orang yang menentang tadi bertobat, apa yang terjadi? Nah ini PR buat saudara. Saya kasih PR, tanyakan gembala saudara. Bagaimana dengan orang yang menghujat dan menentang lalu bertobat? Sebelum meninggal apakah diampuni? Nah, saudara, tanya ya masing-masing ke gembalanya. Nah kalau saudara nanti tanya ke saya, nanti saya kasih jawabannya. Bagaimana kalau orang itu bertobat? Ini PR. Karena kalau saya jawab di sini nanti pro kontra rame banget. Ya, saudara kan, banyak yang menentang lagi, banyak ini itu. Tapi saya sampaikan, bagaimana kalau orang yang menghujat, menentang sebelum mati bertobat dulu, apakah diampuni? Itu PR saudara. Saya kasih PR malam hari ini. Nah, yang terakhir saudara, bagaimana dalam pimpinan Roh Kudus? Next, kita lihat. Dan terakhir kita akan lihat
Roma 8 ayat 14 dikatakan begini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Saudara adalah anak Allah. Saudara adalah orang yang punya hak untuk menerima menjadi ahli waris. Maka itu minimal ada 9 hal yang saudara lakukan. Di akhir silakan BL Singer untuk maju ke depan. Pemusik kita akan lihat, perhatikan baik-baik. Apa yang Tuhan kehendaki? Perhatikan, saudara anak Allah. Saudara dipimpin oleh roh Allah. Saudara tidak menerima roh perbudakan. Saudara tidak menerima roh ketakutan. Saudara yang keempat, saudara anak Allah yang intim berseru, ya Aba, ya Bapa. Latih terus keintiman. Persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus bersaksi dengan roh kita, terus jaga hubungan dengan Roh Kudus. Yang keenam, saudara adalah ahli waris kerajaan Allah. Apa yang Bapak punya, kita punya. Amin, saudara. Dan saudara berhak menerima janji Allah. Janji diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Saudara punya hak. Dan saudara yang kedelapan, menjadi serupa dengan Kristus bersama menderita. Kalau engkau menderita bersama Kristus, jangan takut. Kalau engkau tetap setia, maka engkau akan mengalami yang namanya kemuliaan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita percaya, mari kita berdoa kepada, naikkan pujian ini, rapnya saja. Lagu tadi, peganglah tanganku Roh Kudus, kita naikkan pujian sama-sama.